Cerita berawal ketika Yuzuru dan teman-temannya pulang sekolah. Setelah melihat bunga yang baru mekar, mereka berpisah dan pulang. Sayuri yang kini sendiri dihampiri Pak Ujang memberikan sebuah bunga langka kepadanya. Tidak jelas apa tujuan Pak Ujang yang secara tiba-tiba memberikan bunga langka itu pada Sayuri. Pak Ujang memberitahukan kalau dia akan jadi putri kalau memakainya. Saat Sayuri menerimanya, bunga itu ditempeli gugusan bintang dan terbang. Sayuri mendatangi Yuzuru dan Kuranosuke yang sedang bermain bola. Dia mengatakan kalau ada gugusan bintang yang menempel di sebuah bunga. Tak lama bunga itu lewat di depan mereka dan mereka pun mengejarnya. Bunga itu juga melewati tempat Danggoron berlatih. Danggoron pun juga ikut mengejar bunga itu. Kobrander yang melihat juga ikut mengejarnya. Mereka mengejar bunga itu sampai ke pelosok hutan yang sangat sepi. Di sana mereka kehilangan jejak bunga itu. Akhirnya mereka berpencar untuk mencarinya. Para robot hanya menemukan kuburan-kuburan tua di sana. Sampai Kabutaku menemukan sebuah tulisan. Kobrander membaca tulisan yang ada di papan itu. Kobrander menceritakan kisah sedih di hutan tempat mereka sekarang berdiri. Dahulunya, ada seorang gadis yang membawa serangkaian bunga, yang dibawa menggunakan rakit ke sebuah danau untuk dijadikan tumbal oleh rakyatnya. Kuwajiro menyadari kalau bunga yang ada gugusan bintang tadi adalah bunga yang dipegang oleh si gadis. Karena itulah awalnya mereka digiring ke hutan angker oleh bunga tersebut. Mendadak bunga itu mendatangi mereka. Mereka yang ketakutan pun dibawa oleh sang bunga ke masa lalu. Sementara Yuzuru dan Kuranosuke kebingungan karena tidak menemukan teman-teman robotnya di hutan itu. Sementara Kabutaku dan yang lain terus terbawa oleh ruang dan waktu hingga mereka terdampar di depan sebuah patung. Di masa depan, Yuzuru dan Kuranosuke juga menemukan patung yang sama. Para robot yang sudah berada di masa lalu melihat seorang gadis di atas perahu. Dengan kesedihan dia memegang bunga yang mereka kejar-kejar tadi. Sementara para rakyat yang menyaksikan hanya tertawa. Gadis itu minta tolong pada robot yang baru datang. Kabutaku, Kuwajiro dan Danggoron dibuat terpesona olehnya. Mereka pun menolong gadis itu namun dihalangi oleh warga yang akan menjadikan gadis tersebut sebagai tumbal. Salah satu dari warga tersebut mirip Pak Ujang. Bapak itu menyandera si gadis dan menyuruh para robot untuk mundur. Namun para robot dengan gagahnya menentang dan bertarung dengan semua orang di sana. Pertarungan sengit pun terjadi hingga para robot memenangkan pertarungan tanpa berubah ke wujud super. Gadis itu berterima kasih pada robot, dan rupanya gadis itulah yang memanggil mereka ke sana. Gadis itu menceritakan saat ia akan dibawa ke sungai. Dia melepar bunga itu ke arah patung untuk meminta pertolongan agar menyelamatkannya yang akan dijadikan tumbal. Tak disangka sang penolongnya adalah Kabutaku dan kawan-kawan yang dari masa depan. Namun tetap saja tujuan para robot ke sana untuk mendapatkan gugusan bintang. Bunga dengan gugusan bintang terletak di kepala sang gadis. Maka dari itu, mereka bergegas mengambilnya. Di sela keributan, datanglah sosok lele misterius dari dalam danau. Yang merupakan Kapten Tombol yang sedang menyamar. Mereka terheran bahkan Kapten Tombol dapat mengikuti mereka ke zona waktu yang berbeda. Kapten Tombol mengadakan perlombaan. Perlombaan kali ini yaitu Hanetsuki. Hanetsuki adalah permainan serupa dengan bulu tangkis. Raketnya berbentuk kayu persegi panjang dengan berbagai lukisan, sedangkan koknya terbuat dari biji buah mukuroji dan bulu-bulu unggas. Pemain bermain berpasangan seperti bulu tangkis. Pemain yang kalah mendapat hukuman coretan dengan tinta hitam atau bedak di wajahnya. Permainan dimulai dengan Ganiran melawan Kabutaku. Ganiran berubah ke wujud supernya sementara Kabutaku tidak bisa. Kabutaku menghubungi Yuzuru lintas waktu yang terhubung melalui patung yang tadi. Yuzuru mendengar suara Kabutaku dari patung mengubahnya ke wujud supernya. Pertandingan dimulai. Ganiran tampak sangat gesit dalam permainan. Karena dia robot kepiting, memudahkannya untuk berlari ke samping. Kabutaku memberi umpan bola ke depan, Ganiran tak mampu menangkapnya dan ia pun kalah dan mukanya pun dicoret. Selanjutnya adalah Kobrander dan Spaidon melawan Kuwajiro dan Danggoron. Masing-masing mereka berubah ke wujud super. Diam-diam Kobrander bermain curang dengan meletakkan alat semacam kontroler di koknya. Saat melempar kok, Danggoron dan Kuwajiro cukup kesulitan untuk memukul kok dikarenakan koknya terbang melayang-layang. Kobrander terus mengontrol kok dengan remote-nya hingga bola pun terjatuh dan kelompoknya menang.
Dengan begitu, skor imbang menjadi 1-1. Ronde berikutnya satu tim akan diisi 3 orang sekaligus. Seperti biasa, Kobrander menggunakan remote-nya untuk mengontrol Kok. Kwajiro dan Danggoron kewalahan dalam memukul Kok. Kabutaku yang melihat kecurangan yang diperbuat oleh Kobrander, melemparkan raketnya ke arah Kobrander hingga remote-nya terjatuh. Di saat itulah Kabutaku meminta raket ke Kwajiro dan memukul Kok hingga Kok jatuh di lapangan Kobrander. Dengan begitu, tim Kabutaku jadi pemenangnya. Pertandingan usai, Kapten Tombol pun pergi, dan gugusan bintang berubah menjadi pasir putih. Dengan begitu sihir gugusan bintang sudah menghilang. Sang gadis yang tadi malah tidak mengenal mereka dan mengusirnya dengan sapu lidi. Kabutaku dan kawan-kawan pun kembali ke ruang dan waktu, dan kembali ke zamannya. Kabutaku menceritakan semua hal pada Yuzuru. Ketika di perjalanan pulang, mereka melihat Pak Ujang yang memberikan sebuah sapu lidi ke Sayuri, namun Sayuri menolaknya. Ini mengingatkan Kabutaku ketika dia diusir juga menggunakan sapu lidi. Yang artinya dampak dari masa lalu masih berasa efeknya hingga ke waktu sekarang. Waktu tidak akan dapat diubah. Jadi pikirkan apa yang akan ingin kamu lakukan demi masa depanmu. Sekian episode kali ini, sampai jumpa di episode yang menarik lainnya.